ciri-ciri dukun. Pertama, bertanya kepadanya tentang namanya dan nama ibunya. Biasanya bukan ditanya itu nama bapaknya, tapi nama ibunya. Karena kalau syaitan itu kan selalu kebalikan dengan Allah. Kalau Allah, Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. pintar. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang karena nama lainnya ada dukun, tukang ramal, orang pintar. Yakinkah ia orang pintar? Mari kita lihat. Ternyata dukun itu adalah orang yang menyatakan kepada manusia bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib yang akan terjadi pada tertentu. Padahal dia sejatinya seperti apa? Saya akan ambil Ibnu Athir rahimahullah. Beliau menyampaikan, ternyata dukun adalah orang yang selalu memberikan berita tentang perkara-perkara yang belum terjadi pada waktu mendatang dan mengaku mengetahui perkara segala bentuk rahasia adalah sangat mustahil. Dia tidak tahu. Taunya dia tadi dari mana? Taunya dari syaitan. Sejatinya dia sendiri juga tidak tahu apa-apa. Maka ketika syaitan sudah kekurangan informasi, mereka pun sudah kesulitan untuk menjawabnya. Bahkan telah terjadi dialog yang luar biasa di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka seluruh ahli nujum, apapun namanya, pokoknya yang mengetahui yang gaib-gaib, maka dikumpulkan, diadu siapa yang paling super hebat. Maka di antara yang ada yang paling nomor wahid baru dipanggil oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat ditanya, apakah engkau orang yang paling hebat di antara kelompok kalian? Kahin, ahli nujum, tukang sihir, apapun namanya? Iya Tuan, saya yang paling hebat. Berarti mengetahui perkara yang gaib? Iya. Baik, kalau begitu, kapan engkau akan mati? Padahal Umar sudah menyiapkan pedangnya untuk menggal lehernya. Jadi sejatinya dia tidak mengetahui apapun yang akan terjadi meskipun sudah di depan mata. Padahal waktu itu dia yang paling nomor wahid. Ternyata tidak mengetahui apa yang akan terjadi terhadapnya. Padahal setelah itu dipenggal lehernya. Jadi dia pinter nggak kalau gitu? Padahal itu yang nomor satu loh. Ternyata tidak tahu sebentar lagi dia akan mati. Maka ma'asyiral muslimin, Islam ahli sunnah tidak mempercayai dia mengetahui yang gaib itu. Sehingga kita standar
masalah yang gaib tidaknya kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasul saja manusia yang paling mulia di sisi Allah, ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasul tidak berani menjawabnya. Padahal itu tingkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengetahui yang gaib, apalagi yang jauh dari beliau, apalagi yang sangat tidak menjalankan syariatnya. Tentu seandainya dia mengatakan benarnya bisa jadi karena bantuan dari tuannya, yakni syaitan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bab berikutnya, hukum perdukunan. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kisah-kisah di atas, berarti perdukunan hukumnya menurut syariat Islam adalah haram. Ada beberapa penjelasan, di antaranya Ibnu Abil Is rahimahumullah di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 341 menjelaskan, bukan satu orang dari ulama telah menukil ijma tentang keharamannya seperti Al-Imam Al-Baghawi, Al-Qadhi Iyad, dan selain mereka. Bahkan perdukunan merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pelakunya disebut adalah orang yang melakukan kesyirikan karena mereka meyakini tahu perkara-perkara yang gaib, sedangkan masalah yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Naml ayat 65. An-Naml surat 27. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah bahwa tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ini dalil bahwa masalah yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang tadi juga sudah dibacakan, man ata arafan au kahinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dan seterusnya. Jadi berdasarkan keterangan Al-Quran
dan keterangan hadis Nabi, kemudian juga yang diterangkan oleh beberapa ulama seperti Al-Imam Ibnu Abil Ais. Beliau mengatakan, kalau demikian keadaan orang yang mendatanginya, lantas bagaimana hal tentang orang yang ditanya? Tentu nilainya sama. Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah halaman 341. Jadi jelas orang hukum melakukan kahin atau perdukunan adalah haram berdasarkan keterangan tadi. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan hukum mendatangi kahin? Agar kita nanti tidak mendatanginya. Hukum mendatangi dukun secara umum adalah haram. Secara umum haram. Hal ini didasarkan beberapa riwayat. Riwayat pertama dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun-dukun. Rasulullah berkata kepada mereka, mereka tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, terkadang para dukun itu menyampaikan suatu dan benar terjadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang mereka sampaikan itu datang dari Allah yang telah disambar atau dicuri oleh para syaitan. Lalu syaitan itu membisikkan ke telinga para wali-walinya sebagaimana berkoteknya ayam, dan mereka mencampurnya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul menyampaikan bahwa kalau ada kebenaran itu sebetulnya juga benarnya dari Allah. Namun kebenaran itu yang Allah sampaikan kepada para penduduk langit malaikat dicuri oleh syaitan. Kemudian syaitan diturunkan kepada para pembantu-pembantunya. Namun kata Rasulullah juga satu kebenaran dibungkus 100 kedustaan. Itu hadis pertama. Hadis kedua berasal dari Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya baru masuk Islam yang datang dari sisi Allah, dan sesungguhnya di antara kami ada yang suka mendatangi para dukun. Beliau bersabda, jangan kalian mendatangi para dukun. Dia Muawiyah ibnu Hakam berkata, di antara kami ada yang gemar melakukan tatayur, yaitu percaya bahwa gerak-gerik burung memiliki pengaruh pada nasib seseorang. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, demikian itu adalah sesuatu yang terlintas dalam dada mereka, maka janganlah menghalangi mereka dari aktivitas mereka, yakni gerakan burung itu jangan sampai menghalangi orang-orang tersebut untuk berbuat sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang kedua ini larangan untuk bertatayur. Apa itu tatayur? Tatayur tadi melihat, menyaksikan, mendengar sesuatu. Kalau tadi dicontohkan adalah burung, gerak-gerak burung itu diamati, kemudian dan seterusnya. Kalau contoh sebelumnya melempar burung, kalau larinya ke depan bagaimana, ke belakang kemana, kanan gimana, kiri gimana, waktu itu wallahu alam.
Tapi tidak tahu kalau burungnya itu begitu dilempar pusing. Larinya kemana. Kemudian hadis berikutnya ana ambil untuk 3 saja. Diriwayatkan dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafa, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Ini baru mendatanginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau tadi hanya datang, lantas bagaimana kalau datang kemudian mempertanyakan dan membenarkan? Maka di hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia membenarkan, katakanlah bahwa tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib selain Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Apa yang dikatakan, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Dari hadis-hadis ini tadi, jadi mendatangi kahin atau dukun sangat berbahaya. Itu dampak yang terjadi sungguh luar biasa. Sejatinya ada jawaban yang lebih rinci, tapi karena keterbatasan waktu kami tidak merinci. Tapi kalau jamaah meminta, bagaimana kalau nggak rinci aja sudah jamnya segini, gimana kalau dirinci lagi? Ini tadi hanya globalnya saja. Karena ada jawaban-jawaban yang lebih spesifik karena rinci. Kalau rinci kan jauh lebih spesifik. Nanti kalau menginginkan di-share, tapi nggak usah lah ya, di-share juga nggak dibaca. Baik, kita akan melanjutkan. Lantas ciri-ciri dukun itu seperti apa sih? Ya, biar nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang begitu jelas. Jadi, ciri-ciri dukun. Pertama, bertanya kepadanya tentang namanya dan nama ibunya. Biasanya bukan ditanya itu nama bapaknya, tapi nama ibunya. Karena kalau syaitan itu kan selalu kebalikan dengan Allah. Kalau Allah yang ditanyakan apanya? Ayahnya. Jelas sekali. Bin ini, nggak pernah kecuali satu orang. Siapa yang selalu Allah menyertakan binti? Ayah. Semua di dalam Islam itu yang disebutkan adalah bin. Tetapi ada satu yang Allah selalu menyebutkan nama ibunya. Isa bin Maryam. Cuman satu itu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tapi Isa ibnu Maryam. Cuman satu-satunya manusia itu. Luar biasa. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Isa itu putra dari Maryam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, meminta bekas-bekas ya yang pernah dipakai. Apakah pakaian, sorban, sapu tangan dan seterusnya. Kalau orang Yahudi waktu itu meminta bekas Rasulullah, yakni rambutnya. Maka hati-hati bagi ummahat
foto-fotonya dahulu yang masih jadul, yang belum pakai jilbab, yang ada di media-media sosial, itu cepat ditarik, gitu loh, cepat dihapus. Itu. Saya kebanyakan dulu pakai jilbab enggak kan gitu. Diupload enggak di media massa? Enggak ya? Alhamdulillah. Jangan-jangan memang belum punya. Udah ya, zaman sudah modern seperti ini. Karena nanti itu foto-foto dan seterusnya bisa dijadikan sarana untuk orang yang berbuat tidak baik. Yang ketiga, terkadang minta hewan jenis tertentu. Apakah disebutkan nanti? Biasanya gitu. Kemudian yang keempat, menulis campi-campi atau mantra-mantra untuk apakah diminum, apakah dijadikan jimat, dan seterusnya. Jamaah, masih ada yang punya jimat-jimat? Loh, biasanya kalau dari kampung ke Jakarta itu biasanya dibekali hal-hal seperti itu. Bagi yang masih punya, segera musnahkan. Bertaubatlah kepada Allah. Ini perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Itu. Jangan-jangan di rumahnya penuh dengan rajah-rajah itu. Nanti pada suatu saat kita akan survei ke setiap rumah jamaah. Kemudian yang kelima, membaca mantra-mantra atau campi-campi atau kumaman-kumaman yang tidak jelas. Bacaannya itu biasanya datar, tapi tiba-tiba hilang bacaannya itu. Nah, saat hilang inilah dia meminta bantuan kepada syaitan tersebut. Itu. Kemudian yang keenam, memberikan kepada si pasien, apakah berbentuk kain, kertas, atau sejenisnya. Mereka menulis dengan tulisan-tulisan tertentu, itulah yang disebut dengan rajah. Itu biasanya gitu. Berikutnya, yang nomor berapa? 7, memerintahkan kepada pasien untuk menjauhi manusia dengan beberapa waktu tertentu. Yang kedelapan, meminta si pasien untuk tidak menyentuh air dengan batas-batas tertentu. Lantas bagaimana kalau nggak menyentuh air sholatnya? Kemudian yang kesembilan, memberikan kepada si pasien sesuatu untuk ditanam. Guna katanya untuk menjaga dan seterusnya. Kesepuluh, memberikan kepada pasien sesuatu untuk dibakar, ya, mengasapi dirinya dengannya. Berikutnya adalah yang ke-11, terkadang mengabarkan kepada si pasien tentang nama, asal daerah, problem, dan seterusnya. Kok bisa masalahnya itu? Inilah kadang-kadang yang dijadikan mereka senjata untuk menjatuhkan mental para pasiennya. Dia kok tahu? Jamaah ingin tahu dari mana
Dia kok tahu asal daerahnya apa, masalahnya apa, problemnya apa. Ternyata jawabannya untuk sekarang sangat mudah sekali. Kita, masing-masing kita itu ada korinnya. Gitu. Ya, kita kan masing-masing kita lahir ada korin, syaitan yang Allah tanam di kiri kanan. Jadi korin si pasien itu punya nomor korin kahin. Akhirnya tukar-tukaran nomor, akhirnya WA-an. Gitu loh. Untuk apa? Untuk memberitahu kejadian-kejadian yang dialami pasien ini tadi. Jadi aku minta informasi tentang ini. Maka yang namanya dia setiap saat bersamanya tahu nggak? Ya tahu, tinggal dikirim WA, jebret. Kahin tahu nggak? Ya jelas tahu, tinggal baca. Sudah dikirimi WA-nya tadi. Kalau untuk sekarang mudah sekali untuk memberikan contoh itu. Kalau dulu agak sulit, bagaimana caranya ini kan gitu. Maka para ustadz dulu itu hebat-hebat. Karena teknologi belum canggih tapi bisa menjawab dengan benar. Kalau sekarang contoh sudah sangat mudah sekali kok. Ya contohnya ini tadi. Kahin masing-masing, korin masing-masing sudah tukar-tukaran nomor kok. Tinggal WA-an aja. Jadi dengan gampang dan mudahnya itu. Maka kalau ada orang, oh ibu kemarin jatuh ya. Kok tahu? Jangan ibu langsung down. Mungkin ibu ketika jatuh dipoto, kemudian disebarkan di media sosial. Lo bisa jadi kan? Kan gitu. Zaman sekarang kok itu loh. Kemudian yang ke-12, menulis untuk si pasien huruf-huruf yang terputus-putus di dalam kertas atau di mangkok putih, kemudian menyuruh si pasien meleburkan dengan air dan diminumnya. Wallahualam kalau sekarang masih ada nggak model gitu. Kalau dulu kan ditulis di kertas, kemudian kertasnya diapain? Dibakar, setelah dibakar, iya di dalam air, kemudian diminum kertas-kertasnya juga. Kok dulu kok jahil banget gitu ya. Kemudian yang ke-13, terkadang menampakkan suatu penghinaan kepada agama. Misalkan menulis ayat-ayat Al-Quran tapi di tempat-tempat yang tidak semestinya. Yang ke-14, mayoritas waktunya untuk menyendiri dan menjauh dari orang yang banyak. Ini kami ambil dalam kitab Kaifa Takhallas Minas Sihr. Ya, dari 14 tadi ana ambil dari kitab Kaifa Takhallas Minas Sihr. Terakhir, lantas bagaimana dengan sikap ahli sunnah terhadap kahin, paranormal, dan seterusnya. Kalau penulis akhuna Ustadz Yazid tadi ditaruh di paling awal, saya taruh di paling inti, paling bawah. Jelas sekali sikap ahli sunnah tidak percaya kepada dukun, tukang ramal maupun orang pintar. Jadi jelas tidak percaya. Itu. Hal ini penulis menyampaikan berdasarkan pendapat Al-Imam At-Tahawi yang beliau wafat tahun 320 Hijriah. Beliau mengatakan kita tidak percaya ucapan kahin atau dukun maupun arraf tukang ramal
Demikian juga setiap orang yang menyukai sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Syarhul Aqidah At-Tahawiyah halaman 759. Kemudian yang kedua, Ibnu Abil Aiz, beliau mengatakan, wajib bagi pemerintah dan orang yang memiliki kesanggupan untuk melenyapkan para dukun dan tukang ramal serta permainan-permainan sihir sejenisnya, seperti menggunakan garis di tanah atau dengan kerikil atau undian, dan mencegah mereka untuk duduk-duduk di jalan, memperingatkan mereka supaya jangan masuk ke rumah orang-orang. Ini kami ringkas dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 342. Yang terakhir, karena saya ngambil 3 saja, adalah Al-Lajnah Ad-Daimah, yakni Fatwa Al-Lajnah Daimah juz 1 halaman 394, yaitu lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi mengatakan kaum muslimin tidak boleh sholat di belakang mereka para dukun dan tidak sah sholat di belakang mereka. Bila seseorang kemudian mengetahui hal itu, hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengulangi sholatnya. Jadi ternyata dia dukun, tapi fasih mengimami. Kita awalnya nggak tahu. Ternyata setelah salam diberitahu oleh temannya, saya kenal dia. Dia selalu meramal dan seterusnya. Maka kita mengulangi sholatnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, inilah materi kita pada hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang Allah berikan. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang menghancurkan keimanan, merusak agama, dan membuat kerugian yang besar dunia akhirat kita, yakni melakukan kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan itu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.